Selamat pagi Bu Koni. Selamat pagi Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Basri dari SMP Negeri 62 Surabaya, calon guru penggerak angkatan 9 kelas 250. Di sini saya sebagai observer akan melakukan kegiatan praobservasi dengan salah satu teman guru saya, yaitu Bu Koni dari SMP Negeri 62 Surabaya juga. Mata pelajaran apa Bu Koni? Saya mata pelajaran IPA. Selamat pagi Bu Koni. Pagi Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Koni kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Hasan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya, mohon izin untuk hari ini sesuai dengan pembicaraan yang sebelumnya kita lakukan. Untuk hari ini kita melaksanakan kegiatan praobservasi Bu. Kegiatan praobservasi untuk supervisi seperti itu. Dan tujuannya yaitu untuk mengetahui dan juga sebagai bahan nantinya untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas. Sedangkan tujuan praobservasi hari ini Bu, yaitu sebagai proses awal sebelum proses pembelajaran agar Bu nantinya diharapkan lebih terfokus, kemudian lebih percaya diri, yang nantinya diharapkan pembelajaran yang dilakukan Bu Koni bisa berjalan dengan optimal. Nah, Bu Koni mohon izin sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Koni, yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Koni untuk pembelajaran di kegiatan supervisi nanti. Untuk tujuan pembelajaran untuk kegiatan supervisi yaitu melalui kegiatan pengamatan diharapkan peserta didik mampu untuk mengklasifikasikan tumbuhan dengan benar Pak. Berarti anak-anak nantinya diharapkan bisa mengelompokkan itu ya, mengklasifikasikan tumbuhan dengan baik dan benar. Iya. Nah, kemudian ada hal lagi yang saya tanyakan Bu Koni. Pengembangan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran tersebut apa kira-kira? Yang pertama, saya ingin mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada karakteristik peserta didik, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Untuk yang kedua, saya ingin mengembangkan keterampilan komunikasi anak-anak melalui kegiatan presentasi dan karakter profil pelajar Pancasila benar kritis. Berarti dengan kegiatan mengklasifikasikan, kemudian mencoba untuk mempresentasikan hasil, diharapkan anak-anak bisa mengembangkan karakter kebenaran kritis ini. Dan juga mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi anak-anak sesuai dengan jenis dan kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir nih, kira-kira dari tujuan yang mau dicapai, kemudian pengembangan yang akan dicapai juga, kira-kira strategi seperti apa yang disiapkan atau yang dipersiapkan di dalam pembelajaran? Untuk strateginya yaitu yang pertama tentunya saya merencanakan modul ajar dulu ya Pak ya, modul ajar yang berdiferensiasi dengan model project based learning. Kemudian dengan menggunakan media pembelajaran yang kontekstual, saya memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah dan dengan menggunakan teknologi. Nanti saya akan meminta siswa menggunakan Google Lens Pak untuk mengklasifikasikan tumbuhan. Selain itu juga metode yang saya gunakan yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Metode diskusi dan tanya jawab. Nah, berarti strategi yang disiapkan Bu Koni yaitu memaksimalkan sumber daya atau lingkungan sekitar yang sebagai media pembelajaran, dengan juga memanfaatkan teknologi sebagai upaya untuk mendukung proses pembelajaran yang istilahnya yang berinovasi teknologi seperti ini. Kemudian dengan memanfaatkan lingkungan sekitar yang tentunya kontekstual, yang ada di lingkungan sekitar anak-anak, tumbuhan apa saja yang ada di lingkungan. Kira-kira untuk nantinya Bu Koni menerapkan pembelajarannya di hari apa, kelas berapa, dan juga apa yang disiapkan. Untuk penerapannya hari Rabu besok Pak Hasan di kelas 7A jam ke 78 jam 1 sampai jam 14.10. Jadi besok Bu Koni ada hari Rabu? Iya, ada. Terima kasih Bu Koni untuk meluangkan waktunya di kegiatan praobservasi hari ini. Semoga nantinya pembelajaran yang dilakukan Bu Koni bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal. Terima kasih Bu Koni. Sampai jumpa di hari Rabu besok saat observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada yang masuk nak? Siapa? Ada suratnya? Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doa dari situ saja. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa mulai. Tidak ada lagi untuk berdoa. Baik, mohon ingatkan kembali ya keyakinan kelas kita. Yang pertama harus hadir tepat waktu. Tadi ada yang terlambat datangnya. Siapa? Ayo, aku itu dulu. Harus gentle sama aku sendiri. Kalau terlambat, besok nggak boleh terlambat lagi ya. Bajunya yang masih belum rapi tolong dirapikan. Ya, berdoa kita sudah laksanakan. Kemudian saling menghormati ya. Kalau ada yang ngomong di depan, kalian apa? Dengarkan. Yang ada yang ngomong sendiri. Nanti kalau ada temannya presentasi di depan juga seperti itu. Harus apa? Menghargai, dengarkan. Nanti kalau mau menyampaikan pendapat silakan angkat tangan. Sebutkan namanya siapa. Paham? Oke. Mau dilanjutkan. Nah, ini tadi sudah ditanyakan ya. Ada di zona manakah perasaanmu hari ini? Zona biru. Capek, sedih, sakit, bosan. Ada yang frustasi. Ada yang bersedia. Siapa? Katakan. Oh ya, lah. Kenapa? Gimana? Kenapa kok marah? Pengen teriak kenapa? Ada tulisannya. Gimana? Pakmu. Apakah tadi ada yang mengganggu ulang? Atau lagi putus dengan ceweknya? Sudah ya. Kita harapkan pembelajaran kita hari ini dalam keadaan yang gembira semua ya. Ya. Kembali lanjutkan. Nah, ini bukan kamu perhatian, tapi aku perhatian ya. Coba seperti kemarin angkat tangannya, kita relaksasi sejenak ya. Nah, kalau jarinya ke atas apa yang dilakukan? Tarik nafas. Ketika turun, dihembuskan. Tarik lagi, hembuskan. Paham ya? Coba tangannya semua ke atas. Tangan kanan ke atas. Ya. Ya. Kita mulai ya dari jempol dulu. Tarik nafas, hembuskan. 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 Sudah, beri aplaus untuk kita semua. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Klasifikasi tumbuhan. Ada yang masih ingat apa itu klasifikasi? Nggak kelihatan. Ada ciri-ciri atau hal-hal yang sama. Oh iya. Ya, hari ini nak kita nanti akan belajar di area lingkungan sekitar sekolah. Ya, di mana? Di taman. Ya, apa yang kita amati? Ya, melakukan pengklasifikasian tumbuhan ya berdasarkan karakternya. Ya, ada apa saja kira-kira tanaman itu? Angkat tangan. Tanaman berbiji. Apalagi? Paku-pakuan, pinter. Apalagi? Tanaman apa lagi? Pernah lihat di tembokmu yang lembab muncul tanaman itu namanya apa? Lumut. Nah, nanti kita amati di sekolah kita ada lumut nggak ya? Ada tanaman paku nggak ya? Nah, nanti kita observasi ya. Coba amati gambar berikut. Nah, dari gambar A, B, C, D, E, F, G, H, kira-kira apa yang ingin kalian ketahui
apa? Nah, ulang daunnya berbeda-beda. Kita amati apakah dia termasuk dalam satu kelompok tanaman atau berbeda. Seperti itu. Paham? Nah, Bu ini akan membagikan LKPD. Nanti dikerjakan bersama kelompoknya ya, berkolaborasi, bekerja sama, nggak ada yang bandel. Semuanya mengerjakan, tulis nama, kelas, absennya berapa, kita identifikasi, keluar kelas, setelah itu nanti kembali lagi ke kelas. Di sini sudah ada petunjuk pengerjaannya. Silakan dibaca dulu, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan dibaca. Raka itu apa itu? Tapi aku pernah. Belum Jo. Oke, pengawas. Bebas. Kaki. Ini loh. Aduh, ini itu. Iya. Iya ini loh klasifikasinya. Kak. Itu lah ini itu coba kau. Ah, ini kan. Iya lah. Kalian pelajari materi tentang klasifikasi hewan. Ya kan, ini kita sudah klasifikasi kedua. Pertemuan selanjutnya silakan dipelajari tentang klasifikasi hewan. Baik, kita akhiri hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ahmad Hasan Basri, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 62 Surabaya. Dan di samping saya sudah ada Bu Boni selaku guru IPA yang sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan observasi pembelajaran. Dan di samping Bu Boni ada Bu Lydia Puri Surya selaku pengajar praktek calon guru penggerak. Baik Bu Boni, untuk hari ini kita melakukan sesi pasca observasi yang sebelumnya sudah kita laksanakan bersama, yaitu kegiatan observasi pembelajaran. Nah, dari kegiatan pembelajaran, kira-kira dari pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Boni tentang tema apa Bu Boni? Tentang klasifikasi tumbuhan, Pak. Ya, klasifikasi tumbuhan.
Nah, kira-kira apa yang perlu direfleksi oleh Bu Koni setelah melakukan pembelajaran kemarin? Ya, anak-anak. Setelah melakukan pembelajaran kemarin, itu karena saya menggunakan media IT ya, Google Lens, itu saya lihat masih belum beberapa maksimal karena ada beberapa anak yang masih mendominasi. Di anak-anak juga tidak terlibat aktif semua, ada yang aktif, ada yang kurang aktif, sebagian juga ada yang masih mengikuti temannya, belum bisa bekerja secara tim untuk bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi ada beberapa siswa yang menonjol gitu Ya. dari pembelajaran yang dilakukan. Nah, kemudian dari hasil observasi yang kemarin sudah terlaksana, itu ada beberapa aspek atau strategi dari pengembangan, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang disampaikan Bu Koni di awal ketika pra. Ya. Itu ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari yang sudah saya amati kemudian observasi bersama, sudah muncul pembelajaran berdiferensiasi. Terbukti dari semua siswa itu sudah aktif dalam melaksanakan kegiatan. Nah, kemudian aspek yang kedua yang disampaikan Bu Koni yaitu tentang keterampilan presentasi dan kebenaran kritis. Nah, itu ada, akan tetapi dilaksanakan belum maksimal karena dari catatan pengamatan hasil observasi yang sudah dilakukan, yang seperti disampaikan Bu Koni di awal, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, bahkan ada yang terlalu mendominasi seperti itu, sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Koni di refleksi yang tadi. Kemudian mengenai media pembelajaran yang dimaksimalkan oleh Bu Koni tentang pemanfaatan IT atau menggunakan HP anak-anak dengan menggunakan aplikasi Google Lens. Nah, itu sudah muncul atau sudah ada, tapi seperti yang disampaikan Bu Koni perlu adanya pemaksimalan supaya anak-anak lebih aktif lagi dan terkesan tidak ada yang mendominasi, bahkan ada yang terkesan tidak aktif. Jadi kalau sudah berdiferensiasi itu dengan harapan semuanya aktif rata gitu Bu Koni. Ya. Kira-kira dari yang sudah disampaikan atau yang sudah kita observasi bersama, kira-kira dari Bu Koni langkah-langkah atau kiat-kiat apa yang perlu dilakukan oleh Bu Koni untuk pengembangan pembelajaran? Mungkin aktivitas pengembangan yang ingin dilakukan Bu Koni ke depannya seperti apa? Untuk kedepannya mungkin saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Ya. Kira-kira tujuan yang hendak dicapai seperti apa? Saya ingin anak-anak lebih aktif, yang tidak hanya 1-2 anak, tapi semua terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga juga nanti hasil pembelajaran mereka juga lebih maksimal. Nah, kalau untuk lebih maksimal, kira-kira tolak ukurnya menggunakan apa? Tolak ukur agar terlihat keberhasilan ya Pak, itu 90% siswa terlibat aktif dalam pembelajaran dan hasil belajarnya pun meningkat. Kira-kira pendukung seperti apa yang diperlukan oleh Bu Koni untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk pendukungnya, saya akan menggunakan media yang lebih bervariasi. Untuk kedepannya mungkin saya akan menggunakan media permainan edukatif seperti itu, dan saya berikan ice breaking ketika pembelajaran sehingga anak lebih tertarik dan pembelajaran lebih menyenangkan. Selain itu, untuk pengembangan diri saya akan mengikuti pelatihan kegiatan webinar untuk mempelajari terkait media pembelajaran yang interaktif dan bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Nah, kira-kira nih, untuk waktu yang akan dilakukan Bu Koni, waktunya kapan, kemudian bagaimana? Untuk waktunya secepatnya ya Pak, insya Allah saya akan terapkan pada pembelajaran pertemuan selanjutnya. Ada beberapa tambahan dari saya Bu Koni mengenai diskusi kita, mengenai seri-seri kita untuk di sesi ini, yaitu tentang penggunaan media pembelajaran. Mungkin lebih variatif nih yang saya tadi. Kemudian melakukan pemantauan kepada siswa saat kegiatan pembelajaran, saat diskusi kelompok, sehingga tidak ada siswa yang lebih menonjol atau bahkan terkesan ada yang aktif sekali, kemudian ada yang bahkan ada yang pasif, hanya mengikuti dari kelompoknya saja untuk minggu misalnya. Iya. Terima kasih atas
Terima kasih Bu Koni dan Bu Nidia atas waktu dan kesempatannya yang sudah yang di awal sudah melaksanakan tahap pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan juga bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan lebih optimal lagi dengan harapan pembelajaran apa tadi Bu Koni? Bisa berpihak pada murid. Ya, pembelajaran bisa berpihak kepada murid. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.